Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ria. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat. Kali ini kita akan membahas tentang titik berat. Sebuah benda terdiri atas partikel-partikel yang masing-masing mempunyai berat. Resultan dari semua berat partikel penyusun benda kita sebut dengan berat benda. Resultan ini bekerja melalui suatu titik tangkap yang kita sebut dengan titik berat atau pusat gravitasi. Untuk menentukan letak titik berat bisa dilakukan dengan percobaan dan perhitungan. Untuk percobaan Ibu jelaskan terpisah. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang menentukan titik berat secara perhitungan. Oke, kita lihat di sini ada sebuah benda yang bentuknya tidak beraturan, lalu diambil 3 titik berat W1, W2 dan W. Masing-masing ada koordinat X0, Y0, X1, Y1, X2 dan Y2. Nah, koordinat titik berat bisa ditentukan dengan rumus secara umum. Pada sumbu X, X0 sama dengan X1 dikali W1 berarti berat 1 ditambah X2 kali W2 dan seterusnya. Dibagi dengan W1 ditambah W2 dan seterusnya. Untuk sumbu Y0 sama dengan Y1 dikali W1 ditambah Y2 dikali W2 ditambah seterusnya dibagi dengan W1 ditambah W2 dan seterusnya. Ya, X1 nya berarti yang ini, X2 ini, jadi yang terletak pada sumbu X. Y1, Y2 yang di sini ya. Jadi sesuai, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk benda-benda homogen artinya benda yang serba sama massa jenisnya atau seragam. Dibagi menjadi 3, nanti ada berdimensi 1, berdimensi 2, dan berdimensi 3. Untuk benda berdimensi 1 berupa garis, letak koordinat titik berat di sumbu X yaitu X0 sama dengan X1 dikali L1 ditambah X2 kali L2 dan seterusnya tergantung banyaknya garis. Jika hanya ada 2 garis berarti cukup sampai di L2. Dibagi dengan L1 ditambah L2 dan seterusnya. Lalu koordinat pada sumbu Y. Y0 sama dengan Y1 dikali L1 ditambah Y2 kali L2 dan seterusnya dibagi dengan L1 ditambah L2 dan seterusnya. Kita lihat contoh. Nah, nama benda berupa garis lurus. Ini ada garis AB, panjangnya L. Nah, letak titik berat pada sumbu Y0-nya setengah AB. Ya, atau kalau panjangnya L bisa ditulis setengah L. Pada benda yang berbentuk busur lingkaran, letak titik berat Y0, tali busur AB dibagi busur AB dikali jari-jari. Oke, bisa dipelajari selanjutnya. Untuk benda berdimensi 2 atau berupa bidang, nanti akan kita kenal dengan luas bidang. Letak koordinat titik berat pada sumbu X, X0 sama dengan X1 dikali A1 ditambah X2 kali A2 dan seterusnya dibagi A1 ditambah A2 dan seterusnya. Ingat ya, A1 berarti luas bidang pertama, A2 berarti luas bidang kedua.
X1 berarti di sumbu X benda pertama. X2 letak di sumbu X untuk benda kedua. Lanjut, koordinat pada sumbu Y. Y0 sama dengan Y1 dikali A1 ditambah Y2 kali A2 dan seterusnya dibagi A1 ditambah A2. Kita lihat tabel. Misal benda bidang bentuknya segitiga ya. Bidang segitiga, ini segitiga sembarang. Letak titik berat pada Y0-nya sama dengan 1/3 kali tinggi. Ini tinggi segitiga dari E ke C. Lalu Y0-nya ini. Besarnya Y0 adalah 1/3 kali tinggi. Untuk benda yang bentuknya jajar genjang, belah ketupat, persegi, dan persegi panjang, Y0-nya 1/2 kali tinggi. Dari gambar ini, gambar jajar genjang. Oke, selanjutnya benda berdimensi 3 atau berupa ruang. Letak koordinat titik berat pada sumbu X0 sama dengan X1 kali V1 ditambah X2 kali V2 dan seterusnya dibagi dengan V1 ditambah V2. V adalah volume. Ya, X-nya berarti pada sumbu X. Lalu Y0 sama dengan Y1 kali V1 ditambah Y2 kali V2 dan seterusnya dibagi dengan V1 ditambah V2 dan seterusnya. Kita lihat tabel. Nah, ini untuk benda bervolume 3 dimensi. Contoh, kerucut pejal dengan tinggi T. Gitu. Y0-nya, letak titik berat Y0-nya 1/4 kali tinggi. Tingginya dari sini ke sini. Y0-nya 1/4 kali tinggi. Lalu volume kerucut pejal 1/3 PR pangkat 3. Silinder pejal yang tingginya T. Y0-nya 1/2 kali tinggi. Ini Y0. Volume silinder pejal PR kuadrat kali tinggi. Oke, selanjutnya kalian bisa pelajari ada beberapa bidang benda. Ya. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kalau tidak bisa dipahami nanti kita diskusikan bersama di kolom komentar. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.